Dahulu kala, ketika bumi belum seperti sekarang, di langit berdiri sebuah kerajaan agung yang dipimpin oleh Batara Guru. Beliau menguasai seluruh semesta dan memerintah para dewa dan makhluk gaib. Suatu hari, Batara Guru memanggil dua makhluk penunggu gaib bernama Empu Rama dan Empu Permadi, dua saudara sakti yang hidup di Gunung Jamurdipa. Kalian telah hidup cukup lama di Gunung Jamurdipa. Sekarang Gunung Jamurdipa harus dikosongkan. Kami akan menciptakan keseimbangan baru di Tanah Jawa, ujar Batara Guru. Empu Rama dan Empu Permadi pun terkejut. Mereka merasa terikat dengan Gunung Jamurdipa karena dari situlah mereka membangun kehidupan spiritual. Namun perintah dari Batara Guru tak bisa ditolak. Dengan berat hati, mereka meninggalkan tempat bertapa mereka di Gunung Jamurdipa. Setelah diusir dari Gunung Jamurdipa oleh perintah Sang Hyang Batara Guru, Empu Rama dan Empu Permadi melangkah turun ke alam fana dengan hati berat. Langit tempat mereka tinggal dahulu perlahan memudar, digantikan oleh kabut tebal yang menggantung di atas tanah Jawa yang masih perawan, belum disentuh peradaban, belum ternodai oleh keserakahan manusia. Ketika kedua empu menjejakkan kaki di dataran itu, mereka tertegun. Tanah yang terbentang luas tampak tak seimbang. Sisi barat lebih rendah dibanding timur, menyebabkan arus energi gaib mengalir deras dan tak terkendali. Mereka bisa merasakan denyut tanah yang belum mapan, seperti tubuh yang kehilangan titik pusatnya. Jika dibiarkan, ketimpangan ini bisa menimbulkan bencana alam maupun spiritual. Tanah ini butuh poros, kata Empu Permadi, memejamkan mata dan menyentuh tanah dengan telapak tangan. Tanpa keseimbangan, dunia ini akan terus berguncang. Empu Rama mengangguk. Kita diturunkan ke sini bukan sekadar dibuang. Ini amanah. Kita harus ciptakan tumpuan, pusat baru bagi Tanah Jawa. Mereka pun memilih lokasi di jantung pulau, titik yang mereka rasakan sebagai simpul antara langit dan bumi. Dengan kesaktian yang diwariskan dari para dewa, mereka mulai membuka tanah, menanam batu-batu energi, dan menata jalur aliran gaib agar mengalir harmonis. Setiap malam mereka bertapa, berdialog dengan roh-roh penjaga bumi, memohon izin dan pertolongan. Hewan-hewan hutan pun mulai mendekat dan mengelilingi mereka, seolah paham akan keagungan proses yang sedang berlangsung. Di langit, awan mulai berputar, dan suara halus dari alam mulai menggaung. Sebuah gunung kecil mulai membentuk, bukan dari magma, tetapi dari niat suci dan keselarasan jiwa kedua empu. Seiring terbentuknya gundukan tanah yang kelak akan menjadi gunung suci, perubahan mulai terasa, tak hanya di permukaan bumi, tetapi hingga ke lapisan terdalam yang selama ini tersembunyi dari penglihatan manusia maupun makhluk halus. Di kedalaman bumi, dalam sebuah ruang yang gelap dan berselimut api biru, makhluk purba yang telah lama tertidur perlahan membuka matanya. Ia adalah Nogo Prawoto, seekor naga raksasa berjanggut putih, dengan sisik sekeras baja dan mata menyala seperti bara. Ia adalah penunggu dunia bawah, makhluk gaib tertua yang dipercaya menjaga keseimbangan unsur api dan tanah. Getaran yang ditimbulkan oleh upaya Empu Rama dan Empu Permadi membangunkan Nogo Prawoto dari tidurnya yang panjang. Ia menggeliat dan meringis merasakan aliran energi bumi terganggu. Siapa yang mengusik kedamaian bawah tanah? Siapa yang berani mengubah alur api dan tanah tanpa restuku? Suaranya menggelegar, mengguncang tanah, memunculkan retakan-retakan di lereng gunung yang masih muda itu. Dengan kekuatannya, Nogo Prawoto menampakkan wujudnya di permukaan bumi, di tengah lingkaran batu yang sedang dibentuk para empu. Awan mendadak menghitam, angin bertiup kencang, dan para hewan yang sebelumnya tenang mulai melarikan diri ke hutan. Empu Rama, yang menyadari siapa yang datang, segera menundukkan kepala. Kami tidak bermaksud mengganggu, wahai penguasa dasar bumi. Kami hanya menjalankan titah Sang Hyang untuk menyeimbangkan tanah Jawa. Namun Nogo Prawoto tak mudah diyakinkan. Kalian mengalirkan energi langit ke dalam tanah tanpa izin. Keseimbangan ini bukan hak kalian untuk tentukan sendiri. Empu Permadi maju. Tapi bila gunung ini tak terbentuk, Jawa akan terombang-ambing. Dunia akan kehilangan porosnya. Mata Nogo Prawoto menyala. Ia mengangkat tubuhnya yang panjang, mengelilingi kedua empu seperti ular mengepung mangsa.
Kalau begitu, buktikan bahwa kalian layak menyentuh inti bumi. Siapkan diri kalian. Aku tidak akan membiarkan siapapun menciptakan gerbang dunia tanpa melewati ujian. Dari konflik itu, takdir pun mulai bergetar. Bumi bersiap menyaksikan pertarungan antara para penjaga langit dan sang naga purba demi masa depan tanah Jawa dan keseimbangan semesta. Pertarungan antara Empu Rama, Empu Permadi, dan Nogo Prawoto menjadi peristiwa yang mengguncang tiga alam, langit, bumi, dan dunia bawah. Peristiwa itu tak hanya mengguncangkan tanah Jawa, tetapi juga menyalakan perbincangan di kahyangan dan di hutan gaib. Pertarungan itu bukan sekadar perebutan wilayah, tapi pertarungan falsafah semesta antara kehendak langit dan suara leluhur bumi. Selama 7 hari 7 malam, angin bertiup seperti taring dewa, petir menyambar meski tak ada hujan, dan bumi terus bergemuruh. Empu Rama mengerahkan pusaka berbentuk tombak cahaya, sementara Empu Permadi memanggil kekuatan mantra tanah. Mereka membentuk pelindung gaib dan memanggil unsur udara, api, dan air untuk menyeimbangkan kekuatan Nogo Prawoto, yang sepenuhnya bersumber dari inti bumi. Nogo Prawoto, dengan tubuh yang mengular di bawah tanah dan menjulang di atas permukaan, menyemburkan api suci dari mulutnya. Api itu bukan api biasa, api itu mengandung energi murni dari lapisan terdalam bumi, mampu melelehkan batu, bahkan membelah tebing. Jangan kira kalian bisa mengendalikan apa yang kalian belum pahami, teriak Nogo Prawoto dalam amarah. Namun, pada hari ketujuh, saat seluruh unsur telah digunakan dan batas kekuatan nyaris tercapai, terjadi ledakan dahsyat dari dalam perut bumi. Tanah tempat mereka bertarung terbelah, dan dari celah retakan itu, semburan magma merah membara menyembur ke langit. Api dan debu memenuhi angkasa, membentuk awan panas yang menyelimuti kawasan sekitarnya. Empu Rama dan Empu Permadi terlempar ke arah timur dan barat. Tubuh mereka terluka, namun mata mereka menatap ke puncak gunung yang mulai terbentuk dari ledakan tersebut. Itulah dia, ujar Empu Permadi dengan nafas terengah. Pusat keseimbangan lahir dari pertarungan, dari pengorbanan, dari keselarasan dan kemarahan. Gunung itu terus tumbuh, seperti hidup, seolah menjadi entitas baru yang menyimpan kekuatan dan kehendaknya sendiri. Ia menghembuskan asap putih, lalu diam, seakan puas telah menemukan bentuknya. Empu Rama menunduk hormat. Gunung ini bukan sekadar gunung, ia adalah Merapi, gunung api yang membawa peringatan dan penjagaan. Sementara itu, Nogo Prawoto kembali ke dalam tanah, namun sebelum lenyap, ia menyisakan pesan. Jika manusia melupakan asal mula gunung ini, jika mereka merusak keseimbangan yang telah diciptakan, aku akan bangkit kembali dan Merapi akan murka. Sejak saat itu, Gunung Merapi tidak hanya menjadi batas fisik antara langit dan bumi, tetapi juga simbol perjanjian sakral antara kekuatan spiritual yang tak kasat mata dan manusia yang kelak menempati tanah Jawa. Beberapa abad kemudian, di sekitar kaki Gunung Merapi berdirilah Kerajaan Mataram, dipimpin oleh Raja Bijak yang disebut Panembahan Senopati. Sang Raja sadar bahwa gunung itu tidak hanya memiliki kekuatan alam, tapi juga kekuatan spiritual yang luar biasa. Ia pun bertapa di lereng Merapi dan bertemu dengan Kiai Sapu Jagat, penunggu gaib gunung tersebut. Dalam pertemuan itu, terjadilah perjanjian. Kerajaan boleh berdiri dan berkembang asalkan mereka tetap menghormati Gunung Merapi dengan sesaji dan upacara tertentu. Gunung ini akan memberi perlindungan jika kalian menjaga keseimbangannya, ujar Kiai Sapu Jagat. Sejak itu lahirlah tradisi Labuhan Merapi sebagai bentuk penghormatan manusia kepada kekuatan alam dan dunia gaib. Namun seiring waktu manusia mulai lupa. Hutan dibabat, tanah dibangun tanpa izin adat, dan keserakahan merajalela. Tanda-tanda alam pun muncul. Binatang turun gunung, tanah berguncang, dan asap keluar dari kawah. Merapi pun meletus besar-besaran. Desa-desa di lerengnya terkubur, lahar panas mengalir menghancurkan segala yang dilewatinya. Di tengah kekacauan itu, muncul kembali sosok gaib, Kiai Sapu Jagat. Dalam bentuk bayangan yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang hatinya bersih, ia berpesan, "Ini bukan hukuman, ini pengingat, jangan lupakan perjanjian kalian. Merapi bukan sekadar gunung, ia adalah jiwa dari tanah ini."
Dalam zaman modern, ada satu nama yang menjadi simbol hubungan manusia dengan Gunung Merapi, Mbah Marijan, juru kunci Merapi dari Keraton Yogyakarta. Ia tak hanya menjaga tradisi Labuhan Merapi, tetapi juga dipercaya sebagai penjaga keseimbangan spiritual. Ketika Merapi menunjukkan tanda-tanda akan meletus, semua orang turun. Tapi Mbah Marijan tetap tinggal. Saya hanya menjalankan tugas saya. Jika waktunya tiba, saya siap, ujarnya. Ia pun wafat dalam letusan Merapi tahun 2010. Namun masyarakat percaya arwahnya kini menjadi bagian dari jiwa gunung. Ia dihormati sebagai simbol kesetiaan, kepercayaan, dan penjaga warisan leluhur. Sekarang Gunung Merapi tetap berdiri gagah dengan aktivitas yang terus dipantau. Ia menjadi laboratorium alam, objek wisata, sekaligus sumber kehidupan bagi petani lereng gunung. Namun legenda-legenda lama tetap hidup, diceritakan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Setiap kali awan panas menggulung turun, setiap kali abu membubung ke langit, orang Jawa tahu, itu bukan sekadar letusan. Itu adalah peringatan dari alam, dari leluhur, bahwa keseimbangan harus terus dijaga. Gunung Merapi bukan hanya gunung berapi, ia adalah pusat spiritual, sumber kehidupan, dan simbol perjanjian antara manusia, alam, dan yang tak kasat mata.